Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Febianti dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sejarah peminatan, yaitu mengenai peradaban awal dunia. Berbicara mengenai peradaban, apa sih itu sebenarnya peradaban? Peradaban adalah tingkat kemajuan sebuah kebudayaan suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan pendidikan. Atau bisa disebut bahwa peradaban adalah puncak dari sebuah kebudayaan. Dan mengapa sih umumnya peradaban berlangsung di lembah-lembah sungai? Misalnya seperti peradaban lembah sungai Indus dan peradaban lembah sungai Gangga. Nah, hal ini dikarenakan lembah-lembah sungai merupakan daerah yang subur sehingga mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan dan peradabannya. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai peradaban lembah sungai Indus. Materi yang akan saya sampaikan yaitu meliputi letak dan periode berlangsungnya peradaban ini, peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, kehidupan sosial dan ekonomi, kepercayaan masyarakat, dan penyebab runtuhnya peradaban ini. Yang pertama yaitu letak dan periode. Peradaban lembah sungai Indus merupakan peradaban yang terletak di sepanjang sungai Indus. Menurut para arkeolog, peradaban lembah sungai Indus pernah berlangsung sekitar tahun 3000 sampai 500 sebelum Masehi. Letak lembah sungai Indus tepatnya berada di daerah perbukitan Balukistan. Daerah ini merupakan daerah lembah sungai yang subur sehingga memungkinkan tumbuhnya kehidupan masyarakat yang menghasilkan peradaban yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban lembah sungai Indus ditemukan adanya dua tempat, yaitu di Mohenjo-daro di Provinsi Sind, tepatnya di daerah Pleistosen, dan Harappa di Provinsi Pujambi, India. Pada tahun 1924, dilakukan penggalian arkeologi yang dipimpin oleh arkeolog bernama John Marshall. Hasil dari penggalian arkeologi tersebut memberikan petunjuk bahwa sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, di Mohenjo-daro dan Harappa telah berkembang suatu kehidupan yang teratur dengan tata kota yang megah. Ada beberapa penemuan yang merupakan hasil dari peradaban lembah sungai Indus, di antaranya yaitu yang pertama ada tata kota. Berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa Mohenjo-daro dan Harappa merupakan dua kota yang dibangun berdasarkan perencanaan kota yang telah maju. Kedua kota ini didirikan dengan memperhatikan syarat-syarat keindahan, kesehatan, dan pertahanan. Yang kedua yaitu bangunan-bangunan kuno. Gedung-gedung, pertokoan, dan rumah-rumah besar dibangun di tepi jalan raya dengan batu bata lumpur yang sudah bagus mutunya. Bahkan sudah ada bangunan rumah yang bertingkat 3. Bangunan tersebut dilengkapi dengan pipa-pipa dari tanah liat yang dipakai untuk menyalurkan air dan kotoran dari tingkat atas dan bermuara di selokan di bawah tanah. Yang ketiga yaitu sanitasi atau kesehatan lingkungan. Pendukung peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sudah memikirkan masalah-masalah sanitasi. Rumah-rumah dibangun dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan. Kamar-kamar dilengkapi dengan jendela-jendela yang lebar dan berhubungan langsung dengan udara bebas sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu artefak. Ada beberapa artefak yang ditemukan. Yang pertama yaitu terakota dan huruf piktograf. Terakota yang ditemukan berbentuk segi empat dan bergambarkan binatang seperti gajah, harimau, sapi, badak, dan bergambar seperti pohon beringin. Di balik gambar-gambar tersebut terdapat tulisan gambar atau piktograf. Diyakini ada hubungan antara tulisan dan gambar tersebut. Yang kedua yaitu arca. Dari beberapa yang ditemukan, 2 diantaranya berbentuk torso. Arca tersebut digambarkan secara naturalis. Ada pula arca seorang pendeta berjenggot, bermata sipit, dan berhidung mancung. Kepalanya dilingkari sebuah pita dan berhias gambar daun semanggi. Ditemukan pula arca gadis penari yang terbuat dari perunggu.
Yang ketiga yaitu gerabah atau tembikar. Gerabah yang ditemukan berbentuk perluk berlanga, semacam piring dan cangkir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dalam membuat gerabah, mereka sudah menggunakan roda. Yang keempat yaitu alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian yang ditemukan berupa cangkul dan kapak. Yang terakhir yaitu perhiasan. Alat-alat perhiasan berupa kalung, gelang, dan ikat pinggang yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Ada pula perhiasan yang terbuat dari batu-batu yang indah. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendukung peradaban lembah Sungai Indus adalah bangsa Dravida yang merupakan penduduk asli India yang berciri-ciri memiliki tubuh pendek, hidung pesek, rambut keriting, dan kulit gelap, seperti yang terlihat pada gambar. Mata pencaharian utama penduduk lembah Sungai Indus adalah pertanian. Hal ini didukung oleh keadaan alam yang subur sepanjang lembah Sungai Indus. Hasil-hasil pertanian utamanya adalah padi, gandum, gula, jelai, kapas, dan teh. Sehubungan dengan kegiatan pertanian yang mereka upayakan, mereka melakukan pemujaan terhadap Dewi Kesuburan. Kemudian ada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan penduduk lembah Sungai Indus bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Pemujaan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemujaan terhadap para dewa. Mereka memuja Dewi Kesuburan yang digambarkan sebagai seorang wanita yang berbadan besar. Selain itu, mereka juga memuja dewa yang digambarkan bertanduk besar. Yang kedua yaitu pemujaan terhadap binatang atau totemisme, seperti misalnya buaya, badak, dan gajah. Yang ketiga yaitu pemujaan terhadap pohon-pohon besar, seperti pohon beringin dan benda-benda sebagai azimat atau dinamisme. Yang terakhir yaitu penyebab runtuhnya peradaban ini. Setiap peradaban pasti ada kurun waktunya. Ada waktu saat dia muncul, dan ada waktu saat dia hilang. Ada beberapa pendapat mengenai penyebab runtuhnya peradaban lembah Sungai Indus. Yang pertama yaitu kesulitan untuk mengontrol Sungai Indus bila terjadi banjir. Yang kedua yaitu penggundulan hutan oleh penduduk lembah Sungai Indus untuk diambil kayunya, sehingga menyebabkan banjir dan erosi. Yang terakhir yaitu serbuan asing yang dilakukan oleh bangsa Arya. Bukti yang mendukung hal ini yaitu ditemukan adanya tulang belulang di sebuah ruangan besar di tangga menuju tempat pemandian. Bentuk dan posisi tulang belulang tersebut ada yang menggeliat dalam ketakutan karena timbulnya serangan mendadak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.